warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mathum Malanggi, jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai manajemen strategi dalam pendidikan. Baiklah, materi pertama adalah konsep manajemen strategi. Adapun pengertian manajemen strategi. Manajemen strategi adalah juga dapat diartikan sebagai keseluruhan rencana mengenai penggunaan sumber daya untuk menciptakan suatu posisi yang menguntungkan. Kemudian ada peran manajemen strategi, itu ada 3. Yang pertama, pertumbuhan dan berkelanjutan. Yang kedua, berpikir strategi. Yang ketiga, manajemen strategi. Kemudian ada manfaat dari manajemen strategi. Yang pertama adalah memberikan arah jangka panjang yang akan dituju. Kemudian yang kedua, membantu organisasi beradaptasi pada perubahan-perubahan yang akan terjadi. Yang ketiga, membuat suatu organisasi menjadi lebih efektif. Kemudian yang terakhir, mengidentifikasi keunggulan komparatif suatu organisasi dalam lingkungan yang semakin berisiko. Kemudian pelembagaan strategi pendidikan. Adapun pengertian lembaga adalah badan atau organisasi yang mempunyai tujuan jelas, terutama dalam bidang keilmuan. Kemudian dalam lembaga strategi pendidikan ada beberapa hal harus dicapai. Yang pertama, peningkatan tata kelola dan manajemen pendidikan. Kemudian peningkatan pelayanan guru. Kemudian yang ketiga, peningkatan pelayanan siswa, kemudian pelayanan sarana dan prasarana, kemudian peningkatan prestasi pendidikan, dan yang paling terakhir itu adalah integrasi sistem informasi pendidikan. Kemudian operasional strategi sekolah. Menurut Ronda Abrams, operasional merupakan aspek yang terpenting karena tanpa adanya operasional maka tidak ada yang bisa dikerjakan. Pengertian sekolah adalah suatu lembaga yang memang dirancang khusus untuk pengajaran para murid di bawah pengawasan para guru. Jadi bisa disimpulkan bahwa operasional sekolah adalah kegiatan inti suatu organisasi untuk menghasilkan sumber daya atau lulusan yang bermutu untuk tujuan pendidikan. Manajemen operasional pendidikan merupakan proses yang secara berkesinambungan dan efektif menggunakan fungsi-fungsi manajemen untuk mengintegrasikan berbagai sumber daya sekolah secara efisien dalam rangka mencapai tujuan. Adapun fungsi manajemen, yang pertama yaitu perencanaan, yang kedua pengorganisasian, yang ketiga penggerakan, yang keempat pengendalian, dan yang paling terakhir adalah proses transformasi. Manajemen strategi sekolah dalam menghadapi persaingan mutu. Anso berpendapat bahwa manajemen strategi ialah suatu pendekatan yang sistematis bagi suatu tanggung jawab manajemen mengkondisikan organisasi ke posisi yang dipastikan untuk mencapai tujuan dengan cara yang akan meyakinkan keberhasilan. Manajemen strategi dalam manajemen sekolah adalah suatu pendekatan yang sistematik dalam menyelenggarakan programnya untuk mencapai tujuan sekolah. Manajemen strategi sekolah dalam menghadapi persaingan mutu. Manajemen strategi sekolah merupakan suatu pendekatan yang sistematik dalam menyelenggarakan programnya untuk mencapai tujuan sekolah. Manajemen berbasis sekolah adalah gagasan yang menempatkan kewenangan pengelolaan sekolah dalam satu keutuhan entitas sistem. Nah, itu perumusan visi dan misi menjadi langkah utama yang dilakukan dengan mengasesmen lingkungan, yaitu apa sebenarnya kebutuhan dasar lingkungan akan pendidikan yang dapat disediakan sekolah. Selanjutnya terdapat 3 elemen manajemen strategi, yaitu yang pertama analisis strategi, formulasi strategi, dan implementasi strategi.
proses dan sistematika strategi pendidikan. Pengertian manajemen strategi pendidikan. Manajemen strategi pendidikan adalah proses formulasi dan implementasi rencana dan kegiatan yang berhubungan dengan hal-hal vital, perspektif dan berkesinambungan bagi suatu organisasi secara keseluruhan pada lembaga pendidikan. Manfaat manajemen strategi dalam pendidikan. Manfaat utama menerapkan manajemen strategi di dalam lembaga pendidikan adalah membantu lembaga pendidikan merumuskan strategi yang lebih tepat dengan menggunakan pendekatan yang sistematis, logis, dan rasional. Adapun kesalahan dalam proses manajemen strategi pendidikan. Yang pertama, ketidakmampuan berpikir secara strategis, ketidaktepatan penggunaan pada tingkatan manajemen. Yang ketiga, terlalu menekan pada bentuk dan prosedur. Kemudian terpisah dari lingkungan. Kemudian cukup untuk mencapai waktu jangka pendek. Kemudian yang terakhir, ketidaktepatan penggunaan sumber daya. Evaluasi manajemen strategi dalam meningkatkan mutu pendidikan. Faktor pendukung dan faktor penghambat manajemen strategi peningkatan mutu pendidikan. Faktor pendukung yang pertama, sumber daya manusia sebagai pengelola sekolah. Kemudian sarana dan prasarana, kesiswaan, keuangan, perubahan strategi dan future direction in strategi. Menurut Potter, strategi adalah sebagai suatu seni dan ilmu dari pembuatan, penerapan, dan evaluasi keputusan-keputusan strategi antar fungsi yang memungkinkan sebuah organisasi mencapai tujuan-tujuan di masa yang akan mendatang. Perubahan strategi memerlukan beberapa hal, yaitu mengerti akan adanya perubahan dari waktu ke waktu, melibatkan semua orang dalam perubahan, sederhana apa yang dapat disederhanakan, persiapan program perubahan yang sistematis, jangan menutupi kesalahan, perhatikan emosi dan logika, kemudian berkomunikasi secara terbuka, lakukan pencatatan terhadap perubahan, kemudian berikan penghargaan. Kemudian future direction in strategi. Ada 3, yaitu manfaat strategi jangka panjang akan terus dirasakan. Kemudian meskipun ada faktor-faktor di dalamnya yang sama, ada berbagai cara mengintegrasikannya. Strategi jangka pendek berkaitan dengan jangka pendek. Implementasi karakteristik komponen, dimensi, dan proses manajemen strategi dalam dunia pendidikan. Implementasi strategi manajemen. Implementasi strategi dalam manajemen melibatkan upaya besar yang bertujuan mentransformasikan tujuan strategi ke dalam aksi, yaitu penyelenggaraan program sekolah. Betapapun hebatnya suatu strategi, apabila tidak diimplementasikan dengan baik, tentu saja strategi itu tidak akan bermakna dalam lingkungan organisasi pendidikan. Dimensi manajemen strategi ada beberapa hal. Yang pertama, dimensi waktu dan masa depan. Kemudian dimensi internal dan eksternal, pendayagunaan sumber-sumber, kemudian keikutsertaan manajemen pusat, dan yang paling terakhir dimensi multibidang. Formulasi strategi lembaga pendidikan dalam upaya peningkatan mutu. Proses manajemen strategi. Proses manajemen strategi terdapat 3 tahap. Yang pertama, pengembangan visi, misi, dan tujuan. Kemudian mengidentifikasi faktor internal dan eksternal atau disebut dengan analisis SWOT. Kemudian yang ketiga, perencanaan jangka pendek, menengah, dan panjang. Formulasi strategi dalam meningkatkan mutu pendidikan itu ada 3. Yang pertama, formulasi visi dan misi sekolah. Kemudian perumusan tujuan dan target sekolah. Kemudian yang terakhir itu penentuan strategi organisasi sekolah. Tujuan manajemen strategi dalam pendidikan. Tujuan utama manajemen strategi adalah mencapai pengertian dan komitmen
dari semua eksekutif maupun pelaksana lembaga pendidikan. Pengertian anatomi manajemen pendidikan. Anatomi manajemen pendidikan adalah uraian dan pemahaman yang mendalam tentang hubungan ilmu manajemen dengan ilmu-ilmu yang lain dalam bidang pendidikan. Inti dari manajemen strategi adalah mengidentifikasi tujuan organisasi, sumber dayanya, dan bagaimana sumber daya yang ada tersebut dapat digunakan secara paling efektif untuk memenuhi tujuan yang strategis. Tahap-tahap manajemen strategi pendidikan itu ada beberapa. Yang pertama, pengamatan lingkungan. Yang kedua, perumusan strategi. Yang ketiga, implementasi strategi. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi dan pengendalian. Manajemen berbasis sekolah. Secara umum, manajemen berbasis sekolah adalah salah satu basis manajemen pengelolaan sekolah yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah dan mendorong pengambilan keputusan bersama secara partisipatif dari semua warga sekolah dan masyarakat di sekitarnya dalam upaya mengembangkan dan meningkatkan mutu pendidikan. Kemudian tujuan manajemen berbasis sekolah ini yang pertama adalah meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengelola dan memperdayakan sumber daya dan potensi yang tersedia. Kemudian meningkatkan kepedulian warga sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan melalui pengambilan keputusan bersama. Kemudian keuntungan dari manajemen berbasis sekolah ini ada beberapa. Yang pertama, kebijakan dan kewenangan sekolah membawa pengaruh langsung kepada peserta didik, orang tua, dan guru. Kemudian bertujuan bagaimana memanfaatkan sumber daya lokal. Yang ketiga, adanya perhatian bersama untuk mengambil keputusan, memperdayakan guru, manajemen sekolah, rancangan ulang sekolah, dan perubahan perencanaan. Di dalam pengembangan manajemen berbasis sekolah ada 5 komponen efektivitas yang perlu dikembangkan. Yang pertama, prinsip kepemimpinan sekolah yang kuat dan mantap. Kemudian harapan yang tinggi dari penampilan peserta didik. Yang ketiga, mengutamakan dasar kecakapan dan kemampuan. Kemudian penugasan dan pengawasan yang tepat terhadap seluruh personel sekolah. Dan yang paling terakhir itu penerapan model dan sistem evaluasi kemajuan belajar peserta didik yang standar serta penampilan peserta didik. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh sekolah atau lembaga pendidikan agar partisipasi masyarakat dalam dunia pendidikan semakin baik. Antara lain, yang pertama, menjalin komunikasi yang efisien dan efektif dengan orang tua dan masyarakat. Partisipasi orang tua dan masyarakat akan tumbuh jika orang tua dan masyarakat juga merasakan manfaat dari keikutsertaan dalam program sekolah. Kemudian yang kedua, melibatkan masyarakat dan orang tua dalam program sekolah. Di sini sekolah harus memperkenalkan program dan keinginan sekolah kepada masyarakat agar masyarakat lebih mengenal dan membantu program tersebut. Kemudian yang ketiga, mengundang masyarakat dalam rapat tahunan sekolah. Sekolah juga dapat melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan yang berkenaan dengan kebutuhan operasional maupun non-operasional. Selanjutnya, materi yang terakhir adalah monitoring dan evaluasi strategi dalam pendidikan. Monitoring adalah pemantauan yang dapat dijelaskan sebagai kesadaran tentang apa yang kita ingin ketahui. Kemudian evaluasi adalah mempelajari kejadian, memberikan solusi untuk suatu masalah, rekomendasi yang harus dibuat, menyarankan perbaikan. Adapun tujuan monitoring dan evaluasi, yang pertama, mengkaji apakah kegiatan-kegiatan dilaksanakan telah sesuai dengan rencana. Kemudian mengidentifikasi masalah yang timbul agar langsung dapat diatasi. Kemudian melakukan penilaian apakah pola kerja dan manajemen yang digunakan sudah tepat untuk mencapai tujuan proyek. Kemudian adapun manfaat dari monitoring dan evaluasi itu ada 3. Yang pertama, monitoring dan evaluasi sebagai alat untuk mendukung perencanaan. Kemudian monitoring dan evaluasi sebagai alat untuk mengetahui kemajuan program. Dan yang terakhir, monitoring dan evaluasi sebagai alat akuntabilitas program dan advokasi. Sekian presentasi dari saya.
Apabila ada yang kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.